الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan berikutnya, barakallahu fikum, masih mengenai daripada konsekuensi daripada perintah, yaitu al-amr yang jamaknya adalah awamir. Itu perintah-perintah. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya, yaitu halaman 86 itu, ya enggak? Fa'idha amara syari' itu ya. Fa'idha amara syari'u an naf'ala syai'an wa fa'alnahu maratan bari'at dhimmah. Apabila syariat ini, nah barakallahu fikum, memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, kemudian kita kerjakan sekali saja, sudah terlepas diri dari tanggungan. Benar enggak? Sudah terlepas diri dari tanggung jawab tersebut. Misalkan antum diperintahkan untuk sholat duhur tepat pada waktunya, sudah sholat, suruh ngulangi lagi nggak kira-kira? Enggak, sekali saja. Nah, besok lagi lain lagi urusannya. Cuman hari ini tepat pada waktunya dan sholat duhur, berlepas diri dari tanggungan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena sudah kami sebutkan kemarinnya, dan juga pendapat yang sahih, hukum asal bahwasanya perintah itu yadul alal faur. Yadul alal faur. Perintah itu menunjukkan harus dikerjakan saat itu juga. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Boleh ditunda, tarakhi, ya? Boleh ditunda. Itu berarti ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, kembali ke hukum asal, yaitu yadul alal faur, dikerjakan, nah barakallahu fikum, seketika setelah perintah tersebut, tidak boleh ditunda-tunda. Illa in wujida ma yaqtadi takrar, kecuali jika dijumpai perkara yang mengharuskan harus diulang. Seperti misalkan dia sholat duhur jam 10 pagi. Nah, sholat duhur jam 10 pagi. Nanti suruh ulang lagi enggak? Karena belum masuk waktunya, belum tertunaikan itu istilahnya. Nah, berarti menunjukkan apa? Ada faktor yang mengharuskan dia harus mengulangi. Tapi kalau dikerjakan sholat duhur tepat pada waktunya dan juga sesuai dengan istilahnya, nah barakallahu fikum, rakaatnya misalnya, maka setelah dia melakukan sholat duhur, hukum asalnya tidak diperintahkan lagi untuk sholat duhur waktu itu. Paham ya? Tapi kalau dia sholat duhurnya jam 10 pagi, mana? Belum masuk waktunya. Nanti disuruh lagi, soalnya belum terlepas diri dari tanggungan. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Ka'an yakunal ma'mur bihi muaqqatan biwaqtin. Seperti contohnya, sesuatu yang diperintahkan tersebut diikat dengan sebuah waktu, kas salatidz zuhur masalan. Seperti salat zuhur sebagai contoh. Fahiya muaqqatatun. Maka sungguhnya salat zuhur itu ditentukan dengan waktu, bizawal syams, dengan ketika tergelincirnya matahari. Jadi matahari tergelincir ke arah barat, kemudian bayangan mulai ke arah timur, bayangan tersebut melebihi benda. Melebihi benda tersebut, itu sudah masuk zawal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti kalau waktu salat asar, bayangan tersebut 2 kali lipatnya dengan benda tersebut. Paham ya? Jadi bayangannya 2 kali lipatnya benda. Ini benda ini ya. Nah, nanti bayangan segini ya, satu ini. Nah, di sini ini sudah masuk waktu salat asar. Paham ya? Tapi kalau zawal itu, kalau bayangan di tengah-tengah ini jangan, enggak boleh salat ya. Kalau sudah melebihi, barakallahu fikum, di awal-awal, kalau udah agak sudah masuk zawal, udah melebihi itu sudah zawal sebenarnya, di awal zawal. Paham ya? Seperti itu. Kalau waktu salat maghrib bagaimana? Matahari terbenam. Waktu salat isya bagaimana? Ketika di ufuk bagian barat, barakallahu fikum, begitu matahari terbenam, itu biasanya ada semacam warna jingga. Ya enggak? Ketika terbenam itu enggak langsung gelap, itu enggak. Ada semacam warna kayak jingga-jingga itu. Nah, itu kan nanti kalau udah benar-benar hilang, nah barakallahu fikum, hilang bersih dan mulai gelap, enggak ada sama sekali, masuk salat isya. Nah, kalau salat subuh, masuk salat subuh adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib ya. Karena fajar kadzib itu nanti kalau antum ufuk bagian timur antum melihat, itu semacam cahaya putih tapi hilang lagi. Tapi kalau fajar shadiq itu antum lihat, semacam cahaya putih itu semakin terang sampai pagi. Itu namanya fajar shadiq. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk masalah salat enggak sembarangan ya. Allah Taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu
telah diwajibkan kepada segenap kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Jadi enggak boleh sembarangan. Kita lihat sini, fakullama zalatis syamsu shalaina. Kapan saja matahari tergelincir kita salat. Au kana muqayyadan bisababin. Fa hadza yatakarrar bitakarruri sababih. Atau terkadang disebabkan karena terkadang sebuah perbuatan yang diperintahkan itu diikat dengan sebuah sebab. Paham ya? Perbuatan yang diperintahkan terkadang ada ikatannya dengan sebuah sebab. Kalau sebabnya ini maka dikerjakan. Paham maksudnya itu ya? Maka yang seperti ini fahadha yatakarrar bitakarruri barakallahu fikum sababih. Yang seperti ini perbuatannya akan terulang-ulang sesuai dengan apa? Sebab tersebut juga terulang. Paham? Kalau sebabnya terulang ini terulang lagi perbuatannya. Kita lihat contohnya. Kaz-zakah, seperti zakat. Kullama halal haul wajibatiz zakah. Kapan saja sudah mencapai haul setahun penuh, kemudian ada lagi satu nama nisab. Nisab itu ada kadar, kadar apa? Kadar harta tersebut yang dia harus wajib mengeluarkan zakat, maka apa? Maka dia wajib zakat. Kapan saja. Intinya haul sama nisab. Haul itu setahun penuh ya. Barakallahu fikum, harta misalkan harta yang dia simpan, bukan harta yang digunakan. Bukan harta yang digunakan untuk makan atau motor yang ditunggangi atau rumah yang ditempati. Walaupun rumahnya harganya miliaran atau harganya banyak pun, kalau rumah yang tempati itu yang digunakan enggak dizakatin. Paham ya? Cuman nanti kalau dia punya harta simpanan dalam artian harta lebih lah istilahnya. Nyimpan itu kemudian diukur dalam artian dia hitung itu setahun penuh kok melebihi nisabnya atau sampai pada nisabnya itu, kalau kita perkirakan dengan emas 85 gram emas murni, senilai dengan itu maka wajib mengeluarkan barakallahu fikum 2,5%-nya. seperempatnya 1/10 ya 2,5%-nya. Paham ya? Dari 85 gram emas murni tersebut mengeluarkan 2,5%-nya. Ya, cara menghitungnya mudah. 1 gram berapa? Misalkan 500.000. 500 dikali 85 gram emas murni tadi. Kalau uangnya sudah mencapai 500.000 dikali 85 gram emas murni, mencapai itu wallahu jumlahnya berapa, itu hitung sendiri nanti ya. Itu nanti dikeluarkan 2,5-nya. Kalau 2 kali lipatnya berarti 5%. Paham ya? Kalau 85 tambah 2, dalam artian 85 gram 2 kali lipatnya, itu paham ya? Itu nanti mengeluarkannya 5%. Jadi kalau beliau seperti zakat, kullama halal haul wajibat zakah. Kapan saja sudah mencapai haulnya setahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Fa idza adda zakah awal sanatin fala yaqul. Apabila dia membayar zakat di awal tahun, fala yaqul, maka barakallahu fikum, dia tidak mengatakan bari'tu dhimmati. Aku sudah berlepas diri dari tanggunganku. Karena apa? Karena diperintahkannya bukan di awal tahun, akhir tahun dicek gitu loh, sampai haul atau belum. Sampai haul kemudian sampai nisabnya atau belum. Li'anna tatakarrar kulla sanatin hatta walau kana la yatasarraf bimalihi wala yammi malahu wa huwa zakawiyyun. Dikarenakan tatakarrar, terulang-ulang perbuatan ini setiap tahun. Hatta bahkan walau kana la yatasarraf bimalihi. Hatta bahkan walaupun dia tidak menggunakan hartanya. Wala yanmi malahu, dan tidak juga tumbuh hartanya. Atau wala yunmi malahu, atau dia tidak mengembangkan hartanya juga. Wa huwa zakawiyyun, itu adalah zakat. Fa innahu yajibu alaihi an yuzakki kulla sanah. Maka wajib atas dia untuk menzakati apa? Atau menzakati harta tersebut setiap tahunnya. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Li'anna zakata quyyidat bi anna tamamal haul mujibun laha. Dikarenakan yang zakat itu diikat dengan apa? Diikat dengan sempurnanya haul setahun tersebut. Bahwasanya apa? Sempurnanya setahun tersebut mewajibkan bagi dia untuk zakat. Maksudnya itu ya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang tidak sampai menunggu nisabnya. Ada yang disegerakan zakatnya, tapi dia yakin bahwasanya akan mencapai nisabnya karena mungkin disegerakan, itu juga tidak masalah juga. Cuman barakallahu fikum, lebih baiknya kalau istilahnya sudah terpenuhi 2 syarat tadi itu, haul dan nisab. Wa amma idza utliqa fa innahu la yaqtadi takrar. Adapun kalau perintah itu sifatnya mutlak, enggak ada sebab-sebab yang lain, maka pada asalnya apa? Tidak barakallahu fikum mengharuskan diulang-ulang. Belum mutlak. Misalkan diperintahkan untuk sholat, kan itu enggak ada batasannya, dalam artian enggak ada barakallahu fikum istilahnya apa? Istilahnya sebab-sebab yang semisalnya, ya enggak? Hukum asalnya orang sholat zuhur pada waktunya, setelah selesai sholat ya enggak disuruh lagi, besok lagi baru gitu loh.
Nah, barakallahu fikum. Walaupun pada asalnya zuhur itu kalau kita perhatikan juga sebabnya kan sudah masuk waktunya itu istilahnya. Berarti kalau dia mengerjakan belum pada waktunya, berarti sebab untuk wajibnya salat zuhur belum datang, belum ada. Sehingga dia tidak sah salatnya, harus mengulangi lagi sampai datang sebabnya wajib bagian salat zuhur. Kan sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, berarti apa? Berarti sebabnya belum ada. Sehingga dia harus mengulangi. Na'am barakallahu fikum, li'anna al-imtisala yahsulu bil fi'li marrah, dikarenakan yang nama imtisal, mengerjakan perintah itu terjadi dengan mengerjakan sekali saja. Kama law qulta, sebagaimana kalau seandainya engkau katakan, ya bunayya, wahai anakku, na'am iskil faqir, berilah minum orang fakir itu. Fasaqa faqiran fahal yalzamuhu an yasqiya kulla faqir. Nah, bapaknya ngomong, wahai anakku, tolong diberi minum orang fakir itu. Ya, Pak. Ini lafadznya kan mutlak. Bapaknya nyuruh anaknya untuk ngasih minum orang fakir. Tapi kalau semua orang fakir atau satu orang fakir cukup? Satu cukup. Nah, fasaqa faqiran, akhirnya anak tadi memberikan minum satu orang fakir. Fahal yalzamahu. Nah, fahal yalzamahu an yasqiya kulla faqiran, apakah mengharuskan bagi dia untuk apa? Nah, untuk dia harus ngasih makan, harus ngasih minum setiap orang fakir? Lah, enggak. Illa kecuali nam in wujidat qarinatun tadullu lidzalik, kecuali kalau ada qarinah atau tanda yang mengharuskan hal tersebut. Ka antakul, seperti engkau katakan, kullama ja'aka faqirun fasqih, kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia air minum. Paham ya? Wahai anakku, kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia air minum. Jadi ini kapan saja datang orang fakir, walaupun satu orang, dua orang, tiga orang, tetap kasih air minum. Paham ya? Nah, fahina idzan yaqtadi at-takrar. Berarti kalau seperti itu ada qarinah, berarti mengharuskan terulang-ulang ngasih air minumnya itu. Karena lafadznya lain kan? Kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia air minum. Berarti kalau sudah dikasih air minum, nanti datang lagi orang fakir, kasih lagi gitu loh. Karena dengan qarinah ini. Wa illa, yang pertama tadi satu kok cukup. Berilah air minum pada orang fakir. Satu orang fakir kasih sudah cukup aslinya. Tapi kalau yang kedua ini ada qarinah. Kapan saja datang kepadamu orang fakir, umum ini, ya kapan saja datang kepada orang fakir, maka berilah air minum. Satu orang, dua orang, tiga orang, kasih air minum. Nah, faswabu, maka yang pendapat yang benar, huwa annal amra al mutlaq la yaqtadi takrar, bahwasanya yang namanya perintah secara mutlak itu tidak mengharuskan apa? Tidak berkonsekuensi atau mengharuskan mengulang-ulang atau terulang-ulang perbuatan. Namanya tidak mengharuskan apa? Takrar, ya, terulang-ulang. Li husuli bara'ati az-zimmah bil fi'li al-wahid, dikarenakan sudah terwujudkan berlepas diri dari tanggungan dengan mengerjakan sekali saja, illa kecuali idza wujida nama yaqtadi takrar, kecuali kalau dijumpai sesuatu perkara yang mengharuskan harus diulang. Paham ya? Kal ma'mur al-muaqqad, seperti perintah yang diikat dengan waktu tadi, al ma'mur al-makrun bisabab, atau perintah yang diiringi dengan sebab. Itu nanti akan terulang-ulang kalau ada sebabnya, dan akan terulang-ulang apabila ada waktunya. Paham ya maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada seperti itu, hukum globalnya apa? Al aslu fil amri, na'am barakallahu fikum, la yaqtadi at-takrar. Hukum asal perintah itu tidak mengharuskan apa? Diulang-ulang perbuatan tersebut. Sekali kerjakan sudah berlepas diri tanggungan, itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan harus diulangi. Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Seperti qarinah apa tadi? Perintah yang diikat dengan waktu atau perintah yang diikat dengan apa? Sebab. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.